Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Negeri Syam atau yang sekarang dikenal dengan Palestina memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam, terutama dalam hal kenabian. Bahkan Palestina menyandang sebagai julukan negeri para anbiya. Hal ini karena sepanjang Palestina lah satu-satunya daerah yang pernah disinggahi oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa tanah Palestina adalah bumi yang suci dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 21 yang artinya, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut pada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi." Itulah alasan mengapa Palestina dikenal sebagai negeri para nabi. Meskipun kini negeri Palestina menjadi negara konflik yang diperebutkan oleh Israel, yang notabene sebagai negara berbasis orang-orang Yahudi. Dan inilah beberapa nabi yang pernah tinggal di Palestina. Siapa sajakah mereka? 1. Nabi Ibrahim alaihissalam. Palestina dan juga negeri Syam lainnya memiliki ikatan yang kuat dengan para nabi. Di tanah ini rupanya banyak nabi yang lahir, diutus dan juga tinggal atau singgah dalam berdakwah menegakkan nilai-nilai tauhid. Salah satu nabi yang tinggal di Palestina adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki hubungan kuat dengan wilayah Palestina, terutama di Hebron dan sekitarnya. Beliau diyakini tinggal bersama dengan keluarganya, yakni istrinya yang bernama Sarah dan juga anaknya yang bernama Ismail. Bahkan beliau juga melakukan misi kenabian di wilayah tersebut. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim yang menjadi paling sejarah dalam Islam dan peringatan oleh orang-orang Muslim hingga saat ini adalah perayaan Idul Adha. Perayaan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada sang Nabi. Inilah mengapa makam Nabi Ibrahim berada di Masjid Al-Khalil, Hebron, tepi barat, di samping makam istrinya Sarah. Tak jauh dari sebelah barat Hebron terdapat pohon Oak of Ibrahim, yang merupakan situs legendaris tempat Nabi Ibrahim memasang tendanya selama di Palestina. Nabi Ismail alaihissalam. Palestina adalah salah satu negara di wilayah Asia Barat atau Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah dan juga Sungai Yordan. Palestina pun berada di lokasi yang strategi di antara negara Mesir, Suriah, Yordania, dan juga negara-negara Jazirah Arab lainnya. Palestina merupakan tempat tinggal Nabi Ismail bersama ayahnya, yakni Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Sarah. Mereka tinggal di Hebron, sebuah wilayah di Palestina yang sekarang dikenal sebagai Al-Halil. Meskipun tidak tinggal sepanjang hidupnya di Palestina, Nabi Ismail memiliki hubungan erat dengan wilayah tersebut mulai bagian awal dari hidupnya. 3. Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam merupakan putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Palestina, tepatnya di Hebron, dan melanjutkan dakwah sang ayah untuk menyebarkan pesan tauhid kepada penduduk bumi. Beliau merupakan salah satu nabi yang menerima wahyu dan juga risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makamnya berada di Masjid Ibrahim di perbukitan Hebron dan dianggap sebagai situs paling religius dalam Islam. 4. Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang lahir di Mesir, tepatnya di Heliopolis. Beliau menerima wahyu dari Allah berupa kitab Taurat untuk umatnya Bani Israel. Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi pernah memimpin bahwa Nabi Musa dimakamkan di Selat Jericho, tepi barat Palestina. Kemudian dibangun masjid di lokasi tersebut untuk menghormati Nabi Musa. Lokasi masjid tersebut salah satu komplek arsitektur religius paling besar di Palestina. 5. Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak yang lahir di Palestina.
Nabi Yakub menyebarkan agama tauhid kepada para pengikutnya, meneruskan jejak sang ayah dan juga kakeknya. Ketika dewasa, Nabi Yakub berpergian ke utara Irak, lalu kembali ke Palestina, hingga akhirnya menetap di Mesir sampai beliau meninggal dunia. Meski menetap di Mesir, namun ketika wafat beliau justru dimakamkan di Hebron, Palestina, bersama dengan makam sang ayah. Makamnya berada di dalam Masjid Ibrahim bersama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan juga putranya Nabi Yusuf. 6. Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut mendapatkan tugas untuk berdakwah kepada kaum Sodom dan juga Gomora. Diyakini kaum tersebut dulunya tinggal di sebuah tempat yang disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang berlokasi antara tepi barat dan juga Yordania. Makam Nabi Lut berada di kota Palestina, bagian selatan Hebron tepi barat. 7. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pernah tinggal di Palestina, bahkan menjadi pemimpin di sana selama 40 tahun, yakni 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. Beliau dikenal memiliki kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan dan juga pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa pemerintahannya berperan penting dalam pembentukan arsitektur keagamaan di Yerusalem. 8. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam yang lahir di Yerusalem. Allah Subhanahu wa taala memberkati Nabi Sulaiman dengan banyak mukjizat. Salah satunya memiliki kemampuan berbicara dengan hewan dan juga jin. Nabi Sulaiman memerintah Palestina selama 30 tahun. Dengan mukjizat yang dimilikinya, Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk memperbaiki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Jika memasuki komplek Masjid Al-Aqsa, Anda akan menjumpai makam Nabi Sulaiman yang dikatakan sebagai tempat di mana ia meninggal dunia sambil memegang tongkatnya. 9. Nabi Isa alaihissalam. Sebagian besar cendekiawan menyebutkan bahwa Nabi Isa lahir di Bethlehem atau tepi barat dan menghabiskan masa hidupnya di Palestina untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, salah satunya bisa menghidupkan orang mati. Ilmuwan memprediksi bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di tempat kelahiran Nabi Isa. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik pohon palem di mana ibunya, Siti Maryam, merintih kesakitan selama melahirkan Nabi Isa. Sementara Bukit Zaitun di Yerusalem disebut sebagai situs di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Bahkan, nanti ketika hari kiamat, Nabi Isa kelak akan turun kembali ke Palestina untuk membunuh Dajjal. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang artinya, lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa bin Maryam menemukan Dajjal di pintu Lot kemudian membunuhnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf merupakan nabi yang lahir di Yerusalem, Palestina. Ia adalah putra kesayangan dari Nabi Yakub yang ke-12. Pada negara ini bahkan terdapat situs Job Yusuf, tepatnya di Kilile, yang diyakini sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilempar ke dalamnya oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf diperkirakan menjadi nabi terakhir yang dimakamkan di Masjid Ibrahim di Hebron, bagian tepi barat. Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah nabi yang pernah tinggal di Palestina adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah singgah ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan spiritual yang panjang ini hanya memakan waktu 1 malam saja, yakni pada 27 Rajab. Masjid Al-Aqsa yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW ini berada di kawasan kota Yerusalem.
Masjid ini merupakan bangunan suci dalam Islam yang ketiga setelah Mekah dan juga Madinah. Masjid Al-Aqsa merupakan situs sejarah yang menjadi bukti perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjid Al-Haram Mekah ke Masjidil Al-Aqsa Palestina, dikenal dengan peristiwa Isra. Kemudian melanjutkan dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, dikenal sebagai peristiwa Mi'raj. Masya Allah, itulah 11 nabi yang pernah tinggal di Palestina, negerinya para anbiya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim bahwa jumlah nabi dan para rasul itu sangat banyak sekali. Disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah nabi itu? Maka Rasulullah menjawab, jumlah nabi itu adalah 124.000 dan 313 diantaranya adalah rasul. Disebutkan bahwa nabi memiliki pengertian adalah seseorang yang memperoleh wahyu dari Allah dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Dari 124.000 nabi dan rasul itu tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui berdasarkan Al-Quranul Karim. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa tidak semua nabi-nabi itu diceritakan satu persatu dalam Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, pensucian, dan peringatan. Tujuan ini dapat terlaksana dengan menyebut nama atau sebagian riwayat hidup para nabi. Misalnya kisah Nabi Musa disebut dalam berbagai ayat, berulang-ulang diceritakan agar Allah ingin kita mengambil pelajaran dan hikmah dan kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan ada nabi-nabi yang hanya disebutkan namanya, bahkan ada nabi-nabi yang diceritakan secara singkat saja di dalam Al-Quran. Di antara nabi dan rasul tidak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis maupun kitab Injil dan kitab Taurat. Misalnya Nabi Jirjis, Nabi Sid, Nabi Daniel, Nabi Hansalah, Nabi Syamun, dan nabi-nabi lainnya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.